Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan materi aspek hukum jasa konstruksi dengan tema Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi JO Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 atau kontrak kerja konstruksi. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Regina dengan NIM 20020150006 selaku moderator dan pemateri ketiga. Nah, tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Muhammad Ridwan dengan NIM 2002015020008 selaku pemateri ketiga, dan Rizwan dengan NIM 2002015020013 selaku pemateri kedua. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama. Nah, ruang lingkup yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 jasa kemudian nomor 54 Tahun 2016 lingkup peraturan penyelenggaraan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persengkokolan, dan sanksi. Jadi kali ini mengenai kontrak kerja konstruksi. Nah, pada pasal 15 penggunaan jasa dalam pemilihan jasa berkewajiban untuk menerbitkan dokumen perlelangan umum, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami yang memuat yaitu petunjuk bagi penawaran atau cara pelelangan umum, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung mencakup prosedur, persyaratan dan kewenangan. Nah, yang paling inti adalah persyaratan kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus. Dan terakhir ada ketentuan evaluasi. Kemudian kontrak pengadaan barang atau jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup syarat-syarat umum, kontrak atau SSUK, dan syarat-syarat khusus, kontrak atau SSKK, serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. Nah, kemudian pada pasal 15 juga diterangkan bahwa menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami yang memuat pertama tata cara penunjukan langsung, mencakup prosedur, persyaratan dan kewenangan, dan ada pula syarat-syarat kontrak mencakup syarat umum dan syarat khususnya. Kemudian pada pasal 15 pula dijelaskan mengenai menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang. Nah, pada pasal 20 kontrak kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan, dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan. Jadi ketiganya memiliki kontrak kerja masing-masing. Dalam hal ini pekerjaan terintegrasi atau kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dituangkan dalam satu kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibedakan berdasarkan, nah di sini kontrak kerja konstruksi terbagi atas imbalan, jangka waktu pelaksanaan dan cara pembayaran, di mana imbalan mencakup lump sum. Kemudian ada harga satuan, menentukan harga satuan, kemudian ada biaya tambah imbalan jasa. Nah, kemudian ada gabungan lump sum dan harga satuan, dan terakhir ada aliansi. Nah, dalam jangka waktu pelaksanaan itu terbagi menjadi dua, yaitu tahun tunggal dan tahun jamak. Kemudian terakhir ada cara pembayaran. Cara pembayarannya bisa dengan sesuai kemajuan pekerjaan atau yang terakhir berkala. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pasal 21 ayat 1.
Kontrak lump sum, kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lump sum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3 huruf A. Angka 1 merupakan yang pertama kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan, kedua jangka waktu tertentu, ketiga jumlah harga pasti dan tetap, dan keempat semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Kemudian pasal 21 ayat 3, kontrak biaya tambah imbalan jasa kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan biaya tambah imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3 huruf A. Angka 3 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan, kedua jangka waktu tertentu, ketiga jenis-jenis pekerjaan dan volumenya belum diketahui dengan pasti. Keempat, pembayarannya dilakukan berdasarkan pengeluaran biaya yang meliputi pembelian bahan, sewa peralatan, upah pekerja, dan lain-lain, ditambah imbalan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 21 ayat 4, kontrak gabungan lump sum dan harga satuan kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan gabungan lump sum dan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3 huruf A. Angka 4 merupakan kontrak gabungan lump sum dan atau harga satuan dan atau tambah imbalan jasa. Kedua, satu pekerjaan yang diperjanjikan sejauh yang disepakati para pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Pasal 21 ayat 3, kontrak aliansi. Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan aliansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3 huruf A. Angka 4 merupakan kontrak pengadaan jasa. Harga kontrak referensi ditetapkan lingkup dan volume pekerjaan yang belum diketahui ataupun diperinci secara pasti. Ketiga, pembayarannya dilakukan secara biaya tambah imbal jasa dengan suatu pembagian tertentu yang disepakati bersama atas penghematan ataupun biaya lebih yang timbul dari perbedaan biaya yang sebenarnya dan harga kontrak referensi. Selanjutnya pasal 22, dokumen kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus memuat dokumen yang meliputi surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa, memuat uraian para pihak, konsiderasi, lingkup pekerjaan, hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, dan daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta keberlakuannya. Yang pertama, dokumen lelang, usulan, atau penawaran. Yang ketiga, berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa, antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keraguan-raguan. Keempat, surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa. Kelima, surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan. Sekian dari pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai pasal 23, isi kontrak kerja konstruksi. Sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai sama dengan bab 4 pengikat pekerjaan konstruksi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual yang mencakup kepemilikan hasil perencanaan berdasarkan kesepakatan, pemenuhan kewajiban terhadap hak cipta atas hasil perencanaan yang telah dimiliki oleh pemegang hak cipta, dan hak paten yang telah dimiliki oleh pemegang hak paten. Dapat memuat ketentuan tentang pemberian insentif yang mencakup persyaratan pemberian insentif, bentuk insentif, sub penyedia jasa dan atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan, dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku, bahasa kontrak, bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris, namun ditegaskan satu bahasa yang mengikat secara hukum. Kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 31, kegagalan pekerjaan konstruksi.
Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi, baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Pasal 34. Kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Pasal 35. Jangka waktu pertanggungjawaban. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi. Pasal 36. Penilaian kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh satu atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan. Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipilih dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa. Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapatan dan penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan yang ada. Saya undur diri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.